Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini bersama Bu Ana. Untuk hari ini kita materinya tematik, dan dikarenakan pertemuan kita lumayan panjang untuk hari ini, jadi Ibu merangkum pembelajaran hari ini menjadi 4 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 untuk subtema 3. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran satunya sendiri kita akan belajar tentang flora dan fauna yang langka asli Indonesia. Yang kedua, faktor kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, fakta politik negara-negara ASEAN. Oke, yang pertama kalian belajar dulu tentang faktor yang menyebabkan sehingga hewan dan tumbuhan langka di Indonesia ini menjadi punah. Oke, faktornya apa aja? Yang pertama adalah perburuan liar. Nah, anak-anak silakan kalian amati gambar di bawah ini. Untuk perburuan liar ini sendiri, anak-anak, sudah terjadi sejak zaman dahulu kala sampai saat ini. Dimana untuk zaman dahulu kala, nenek moyang kita menggunakan hasil perburuan liar ini atau memanfaatkan hasil perburuan liar ini untuk dikonsumsi atau dimakan, seperti itu. Kalau untuk sekarang, kebanyakan orang melakukan perburuan liar untuk hewan, mengambil kulit dari hewan ini dan membuat kerajinan kulit, seperti itu ya anak-anak. Dan ini adalah menjadi faktor utama penyebab atau faktor yang menyebabkan sehingga hewan-hewan langka yang berada di negeri kita ini menjadi punah. Oke, faktor yang kedua adalah kebakaran hutan. Nah, anak-anak silakan kalian amati gambar yang sudah Bu Ana siapkan ini. Nah, ayo coba kalian bayangin gimana kalau ada hewan dan tumbuhan yang berada di tempat ini. Otomatis hewan dan tumbuhan yang berada di tempat ini akan lenyap bersama dengan kobaran api ini. Dan ini menyebabkan faktor hewan dan tumbuhan ini menjadi punah atau menjadi lenyap, seperti itu anak-anak. Berikutnya adalah pembangunan pemukiman. Silahkan gambar ini diamati anak-anak. Nah, sekarang kalau suatu tempat atau sebuah tempat tinggal hewan maksudnya dan tumbuhan ketika sudah diubah menjadi pemukiman warga, otomatis hewan tidak akan menetap lagi di pemukiman warga ini. Tumbuhan juga seperti itu, karena sudah ada bangunan-bangunan yang membuat sehingga tumbuhan-tumbuhan ini harus dimusnahkan atau harus dipotong, seperti itu ya anak-anak. Dan ini juga menjadi penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Berikutnya adalah kehilangan habitat. Ini masih ada hubungan dengan poin ketiga ini anak-anak. Nah, anak-anak, ini ada gambar terakhir, silahkan diamati. Ini adalah dugaan dari manusia atau dugaan dari masyarakat kalau ada beberapa hewan liar itu dianggap sebagai hama. Kalau hama berarti nggak baik atau tidak baik dia berada di dekatnya manusia, itu dugaan ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh hewan, contoh badak yang berasal dari Jawa. Ini juga dianggap sebagai hama, seperti itu anak-anak. Ini yang menyebabkan sehingga hewan tersebut menjadi punah. Nah, berikutnya anak-anak kita lanjut ke flora dan fauna langka asli Indonesia. Kita belajar dulu tentang hewannya ya anak-anak. Nah, hewan yang langka di Indonesia itu apa aja yang asli Indonesia? Yang pertama ada harimau Sumatera. Silakan diamati gambarnya anak-anak. Yang kedua ada anoa dari Sulteng. Yang ketiga ada cendrawasih dari Papua. Yang berikutnya ada ikan arwana merah dari Kalimantan Barat. Berikutnya gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar burung jalak dari Bali. Berikutnya adalah komodo dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah 6 contoh hewan asli Indonesia yang sudah mulai langka keberadaannya atau sudah mulai punah keberadaannya ya anak-anak.
Berikutnya kita ke tumbuhan yang sudah mulai langkah atau punah. Di sini ada bunga anggrek yang pertama. Yang kedua ada Rafflesia arnoldi. Yang ketiga ada Edelweiss dari Jawa, Edelweiss Jawa maksudnya. Berikutnya ada cendana. Setelah itu ada daun payung. Ini daunnya menyerupai payung ya anak-anak. Berikutnya adalah kantong semar. Ini adalah masing-masing 6 contoh hewan dan 6 contoh tumbuhan yang sudah Ibu ambil mewakili beberapa hewan langka dan tumbuhan langka yang berada di Indonesia. Untuk lebih memperjelasnya lagi, kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi, silahkan kalian mencari sumber-sumber tertentu yang ada kaitannya dengan hewan dan tumbuhan langka yang berada di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, materi terakhir untuk hewan dan tumbuhan langka yang di Indonesia adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah menangkap pemburu liar. Nah anak-anak, ketika hewan terus diburu, otomatis hewan tersebut tidak bisa berkembang biak dan akhirnya hewan itu akan punah. Nah, hal yang kita lakukan adalah menangkap pemburu liar agar supaya tidak melakukan perburuan secara liar dan mengganggu habitat hewan dan tumbuhan seperti itu. Yang kedua, menetapkan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan hutan luas yang diperuntukkan untuk hewan-hewan liar hidup dan berkembang biak. Seperti itu ya anak-anak. Yang berikutnya adalah melakukan penangkaran. Penangkaran adalah langkah untuk mengembangbiakan hewan dalam suatu tempat khusus dan diawasi secara ketat. Nah, untuk penangkaran ini sendiri dilakukan untuk satu jenis hewan atau satu jenis binatang. Jadi satu jenis hewan atau satu jenis binatang itu dikembangbiakan dalam satu tempat tersendiri. Jadi enggak dicampur atau tidak dicampur seperti itu. Yang keempat adalah mendidik masyarakat. Nah, mendidik masyarakat untuk apa, Elin? Mendidik masyarakat harus dilibatkan dalam usaha, maaf ya anak-anak. Masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pelestarian berbagai hewan dan salah satunya dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan fungsi hewan tertentu. Nah, anak-anak, untuk yang poin mendidik masyarakatnya ini, masyarakat dididik untuk atau diingatkan untuk ketika menemukan atau melihat pemburu liar, berarti harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani sesuai dengan tindakannya tersebut, karena tindakan dari pemburu liar itu tidak baik. Seperti itu ya anak-anak. Selain itu, masyarakat juga harus diingatkan atau dididik tentang manfaat dan manfaat dari tumbuhan atau hewan seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah menjauhkan pemukiman dari habitat asli hewan. Nah, ini dilakukan demi menghindarkan terjadinya konflik antara hewan dan manusia. Oke, sampai sejauh ini anak-anak, Ibu harapkan kalian untuk memahami atau menyimak materinya Ibu dengan baik. Nah, Ibu minta maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, untuk materi yang sudah Ibu sampaikan ini anak-anak, sudah Ibu jelasin ini, kalian mengerjakan tugas pertama dalam buku siswa halaman 111 sampai 113. Silahkan dikerjakan dengan teliti, dengan cermat, dan dengan baik ya anak-anak. Silahkan juga dicatat dulu tugasnya ini dalam buku tugas kalian, baru kalian mengikuti slide berikutnya atau penjelasan dari slide berikutnya yang Bu Ana buat. Nah, yang berikutnya yaitu fakta politik negara-negara ASEAN.
Nah, anak-anak, untuk subtema 1 dan subtema 2-nya, kalian sudah belajar tentang negara-negara mana saja yang termasuk dalam negara ASEAN. Juga kalian sudah belajar tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar tentang kehidupan politik atau fakta politik dari negara-negara di ASEAN. Nah, anak-anak, untuk menambah pengetahuannya kalian tentang kondisi politik negara ASEAN, silahkan kalian membaca dalam buku siswa halaman 116 sampai 125. Di buku siswa yang sudah kalian pegang, silahkan dibaca dengan cermat, dengan teliti tentang fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, setelah itu kalian akan mengisi diagram Venn seperti ini, anak-anak. Sebelumnya kalian sudah mengisi diagram Venn juga, kalau nggak salah, tentang kehidupan ekonomi masyarakat ASEAN. Nah, hari ini kalian akan mengisi tentang kehidupan politik atau fakta politik dari negara-negara yang berada di ASEAN. Kalian tinggal memilih 2 negara aja. Yang pertama ini adalah perbedaan kehidupan politiknya, yang di samping kirinya ini maksudnya. Setelah ini yang di samping kanannya kalian isi juga perbedaan dari politik, contohnya dari negara Singapura seperti itu. Ini contohnya dari negara Indonesia. Nah, untuk di tengahnya ini kalian isiin persamaan politik dari kedua negara ini apa aja, seperti itu ya anak-anak. Nah, ibu rasa kalian udah paham tentang cara mengisi diagram Venn ini. Karena itu mohon untuk dikerjakan dengan baik atau dipahami dengan baik. Jangan asal-asal kerjanya ya anak-anak, karena kalian sudah kelas 6. Untuk tugas 2 ini dalam buku siswa halaman 126. Silahkan anak-anak mencatat dulu untuk tugasnya di halaman berapa aja, karena masih ada slide berikutnya untuk pembelajaran 2. Oke anak-anak, untuk pembelajaran 2-nya kalian akan belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ibu rasa kalian sudah belajar tentang penerapan sila Pancasila itu dari subtema 1 dan subtema 2-nya udah kalian pahami atau kalian ikuti, kalian belajar dengan baik ya. Nah, untuk hari ini kalian diminta untuk tugas pertamanya, ini ada di buku siswanya kalian di pembelajaran 2 paling pertama. Kalian diminta untuk memberikan tanda panah, contohnya membantu teman saat jatuh. Ini dia soalnya pernyataan ini tepat untuk penerapan sila Pancasila yang keberapa. Silahkan kalian memberikan tanda panah ke lambang dari sila Pancasila yang ada di samping kanan ini. Nah, silakan kalian amati punya Bu Ana ya. Ini jawabannya Bu Ana. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ini adalah penerapan sila keempat Pancasila seperti itu. Untuk yang keempat ini silakan kalian memberikan tanda panah sepengetahuannya kalian seperti itu ya, dengan baik dan benar anak-anak. Nah, anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Benar sekali anak-anak, kalau bukan kita manusia ini yang menjaga dan melindungi hewan dan tumbuhan, siapa lagi? Dan karena hewan dan tumbuhan ini juga mempunyai manfaat yang besar untuk kehidupannya kita sebagai manusia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, silakan diamati. Ini ada gambar di mana si anak dalam gambar ini sangat menyayangi hewan. Di sini dia lagi memberikan makanan kepada ikan ya. Juga di sini ada beberapa hewan yang asyik dengan makanannya masing-masing. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian tentang pentingnya melindungi dan menjaga hewan, ini juga termasuk dalam penerapan sila Pancasila dalam kehidupan. Silakan kalian baca cerita tentang kucing Lina dalam buku siswa halaman 128. Nah, setelah itu kalian menuliskan pendapat tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila.
Seperti itu ya anak-anak. Nah, pendapat yang kalian tulis ini tentang sikap Lina ini dalam cerita kucing Lina ini, kalian dijadikan sebagai tugas ketiga pembelajaran 2, tugas ketiga ya dalam pembelajaran kita kali ini, di mana ini ada di dalam buku siswa kalian halaman 129. Oke anak-anak, berikutnya pembelajaran 3, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan itu terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif yang ada pada tumbuhan ya. Yaitu perkembangan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, untuk generatifnya sendiri ini, Ibu rasa Ibu pernah memberikan materi pada pertemuan sebelumnya. Ibu harapkan untuk kalian masih mengingatnya dengan baik, karena untuk hari ini kita akan belajar lebih fokus ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, kenapa kita harus belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ini, vegetatif dan generatif? Karena dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita sudah ikut atau turut dalam melestarikan keberadaan tumbuhan tersebut sendiri. Nah, hal ini juga sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk yang generatifnya, karena materinya sudah Ibu kasih pada pembelajaran sebelumnya, jadi kalian Ibu minta untuk menganalisis gambar di bawah ini. Gambar ini ada di dalam buku siswa kalian. Silahkan dianalisis. Ini sebagai tugas keempat. Ini untuk tugas keempatnya ini berada di dalam buku siswa halaman 135. Oke anak-anak, untuk menjawab ini silahkan kalian mengingat kembali materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya anak-anak. Nah, selanjutnya karena fokus materinya kita hari ini pada perkembangbiakan vegetatif, ayo kita belajar bersama. Nah, perkembangbiakan vegetatif. Ada vegetatif alami. Di sini silahkan diamati. Ada umbi lapis, ada umbi batang, umbi akar, ini bawang. Ada umbi batang, umbi bakar pada umbi akar maksudnya ya. Pada wortel silahkan diamati dengan baik ya anak-anak. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatannya ada melalui proses mencangkok, ada stek batang, ada juga menyambung. Nah, ini juga untuk vegetatifnya ada tunas adventif. Tunas adventif itu apa sih anak-anak? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Silahkan diamati gambarnya di sini anak-anak. Contoh yang tumbuh pada akar, contohnya ada di pohon sukun atau tumbuhan sukun, kersen, juga cemara ya. Ini adalah tunas yang tumbuh di akar tumbuhan seperti itu. Kalau untuk gambar ini dia lebih tepat ke gambar cocor bebek karena tunasnya tumbuh di daun ini ya anak-anak. Seperti itu. Nah anak-anak, yang berikutnya adalah spora. Geragih dulu ya anak-anak. Geragih adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Geragih ini disebut juga dengan stolon. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih adalah stroberi, ada antanan, ada rumput teki, ada arbe juga ya anak-anak. Nah, yang terakhirnya adalah spora. Spora ini terdapat pada tumbuhan paku, lumut, juga jamur. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, oke anak-anak, materi berikutnya adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah, karena kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan yang langka yang berada di Indonesia,
Nah, untuk kali ini kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhannya itu kayak secara garis besarnya seperti apa aja, kayak gitu ya anak-anak. Yang pertama, dilestarikan dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan atau tumbuhan tertentu. Seperti itu ya anak-anak. Contohnya pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, juga taman nasional. Nah, berikutnya adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dikarenakan hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggalnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya yaitu selain pelestarian in situ dan ex situ ini, kita pun dapat menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan itu dengan usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak berburu hewan secara sembarangan, benar. Melindungi hewan-hewan langka, benar. Hewan langka dibudidayakan. Dan yang terakhir, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Nah, yang berikutnya adalah cara untuk melestarikan tumbuhan langka. Antara lain tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang berikutnya, penanaman kembali tanaman yang dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Jadi tanaman yang sudah digunakan atau dimanfaatkan itu ditanam kembali lagi. Yang berikutnya adalah pemeliharaan tanaman dengan benar. Cara memelihara dan merawat tanaman dengan benar agar tumbuhan tersebut tetap ada atau tidak punah, seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk pembelajaran 3-nya ini tugasnya nggak ada di buku siswa kalian. Ini ibu mendapat tugasnya ini dari sumber yang ibu miliki. Silahkan kalian catat tugasnya. Setelah itu untuk menjawabnya boleh kalian melihat kembali lagi penjelasannya Bu Ana untuk pembelajaran 3 ini, atau kalian juga menjawabnya dengan menggunakan sumber yang kalian miliki, baik itu melalui buku yang kalian punya atau boleh juga menggunakan internet, seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah tugas untuk pembelajaran ketiga. Silahkan dicatat dulu anak-anak. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, untuk pembelajaran 4 sendiri, kita kembali lagi belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika kita memelihara, menjaga, dan melindungi hewan ataupun tumbuhan, itu adalah wujud atau cara kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan itu untuk kita manfaatkan atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita lah setiap hari gitu ya anak-anak. Nah, silahkan kalian amati dan baca dalam buku siswa kalian. Di pembelajaran 4-nya ini ada gambar, juga ada ceritanya, silahkan dibaca. Nah, kalian diminta setelah membacanya kalian menuliskan pendapatnya mengenai sikap yang ditunjukkan Edo ini terkait dengan penerapan sila Pancasila. Seperti itu ya, ini gambar Edo, silahkan kalian amati, kalian baca juga dengan baik. Setelah itu kalian menuliskan pendapat, oh si Edo ini gimana sama hewan ini, kayak gitu. Terus ini merupakan penerapan sila keberapa dalam Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Itu sebagai tugas ke-6 untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada dalam buku siswanya kalian, halaman 141.
Oke anak-anak, silahkan diamati, dicermati dengan baik ya. Nah anak-anak, selanjutnya kalian akan membuat kesimpulan dari teks. Masih ada hubungannya dengan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, kalian amati dulu cara membuat kesimpulan ini. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Nah anak-anak, karena kalian akan membuat kesimpulan dari teks ini, kalian harus membaca dari awal dan sampai akhir dari bacaan ini dengan cermat atau dengan teliti. Setelah itu, kalian temukan ide pokok dari paragraf pertama ini apa. Setelah itu, ide pokok dari paragraf kedua ini apa, dan juga ide pokok dari paragraf ketiga ini apa aja, seperti itu ya. Setelah itu kalian menyimpulkan ketiga ide pokok ini menjadi satu kesimpulan, seperti itu ya anak-anak. Nah ini adalah sebagai tugas ke-7 yang ada di dalam teksnya, ini ada di dalam buku siswanya kalian halaman 143. Ini adalah tugas terakhir untuk pertemuannya kita hari ini. Mohon dicatat dengan baik ya, dengan teliti tugasnya dari tugas pertama pembelajaran 1 sampai tugas ke-7 untuk pembelajaran 4-nya ini. Oke anak-anak, itu dari Bu Ana untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video yang Ibu buat. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan dalam ketika Ibu membuat video ini. Mohon dimaklumi ya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan tugasnya, semoga berhasil. Ini adalah sumber yang Ibu ambil ketika membuat materi ini. Ya anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.